Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis trennya. Thank you. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar bab baru. Sama-sama belajar bab baru. Kita akan coba belajar dari kitab Fathul Bari. Apakah nanti kita bisa semua kita bisa ambil, ataukah mungkin nanti sebagian aja kita sama-sama nanti lihat karena memang uraiannya sangat mendetail ya dan panjang. Jadi kitab Fathul Bari ini merupakan kitab syarah. Syarah itu adalah penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Di dalamnya ada sekitar 7.000 hadis. Jadi kalau yang biasa kita baca dari Sahih Bukhari itu adalah kitab matan. Jadi kalau matan tuh hanya isinya aja, hanya hadis-hadisnya aja tanpa ada penjelasannya. Nah, sementara ini kita akan coba baca pelajari bersama-sama syarahnya juga, jadi penjelasan yang detail dari setiap hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut. Baik jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini diawali dengan bab yang disebut dengan kitab permulaan turunnya wahyu. Jadi bagaimana wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan sebuah ayat yang diambil dari surah An-Nisa ayat ke-163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Inna auhayna, sesungguhnya kami wahyukan, ilaika kepadamu, sesungguhnya kami menurunkan wahyu kepadamu, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami juga telah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyina, dan para nabi min ba'di, setelahnya. Jadi
cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bedanya dengan caranya Allah memberikan atau menurunkan wahyu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Gak ada bedanya, sama caranya, seperti itu. Nah, menarik di sini untuk diteliti, para ulama sangat jeli. Kenapa dikatakan Nuh bukan Adam? Nah, para ulama menjelaskan bahwa Nabi Nuh ini adalah nabi pertama yang menerima wahyu atau rasul. Jadi Nabi Adam itu dianggap bukan rasul tapi hanya nabi. Mungkin kita sama-sama sudah tahu apa bedanya nabi dan rasul. Apa itu bedanya, Pak Yul? Nabi sama rasul. Ya. Jadi ada bedanya ya antara nabi dan rasul. Sehingga di dalam ayat ini mengisyaratkan secara implisit bahwa nabi pertama yang menerima wahyu itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian berturut-turut terus sampai terakhir wahyu turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara turunnya wahyu? Ini dijelaskan di dalam hadis yang lain. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan berasal dari Ummul Mukminin ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, itu ibunya orang-orang mukmin. Karena memang semua istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin, sehingga jandanya Nabi tidak boleh atau haram untuk dinikahi oleh orang lain. Radhiyallahu anha Annal Haritha Ibn Hisham. Sesungguhnya Al-Harith, nama orang Al-Harith Ibnu Hisham. Jadi ada Al-Harith Ibnu Hisham. Zaman dulu ada namanya juga Umar bin Hisham. Udah tahu siapa itu Umar bin Hisham? Hah? Abu Lahab. Ada yang tahu Umar bin Hisham, Abu Lahab. Jadi Al-Harith bin Hisham ini adalah saudara laki-lakinya Abu Lahab apa Abu Jahal. Umar bin Hisham. Jadi dulu Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar pertama adalah Umar bin Hisham, Umar kedua adalah Umar bin Khattab. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi ini dan diangkatlah menjadilah Umar bin Khattab yang terpilih dan masuk Islam. Nah di sini Annal Haritha bin Hisham, jadi si Harith ibnu Hisham ini sahabat Nabi radhiyallahu an, salah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyi? Gimana caranya engkau menerima wahyu ya Rasulullah? Ini sahabat. Siapa namanya tadi? Al-Harith ya, Al-Harith ibnu Hisham. Kaifa ya'tikal wahyi ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, ahyanan kadang-kadang
asalnya dari kata hin atau waktu ya. Terkadang ahyanan ya'ti ini kadang-kadang wahyu itu ya'ti ini mendatangiku atau turun kepadaku atau sampai kepadaku mithla solsolatil jaros, seperti suara gemerincingnya lonceng. Nah, mithla solsolatil jaros, jadi mirip seperti suara gemerincing lonceng, kering gitu kira-kira ya. Kalau kita bayangkan kencang banget itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, misal suatu jaros wa huwa asyaddu alayya, dan itu adalah yang paling berat bagiku, kata Nabi. Itulah caranya wahyu turun kepada Nabi dalam kondisi yang paling berat. Jadi saat wahyu turun itu semuanya terasa berat, tapi yang paling berat kata Nabi adalah yang itu, jika turunnya itu datang menyerupai atau mirip dengan suara lonceng. Fayufsom, maka setelah beberapa saat kemudian berhentilah suara itu, satu suara yang mirip dengan lonceng tadi. Anni dariku. Waqadu wa'aitu an, maka kemudian saya jadi paham apa yang dimaksud. Jadi waktu wahyu itu turun disampaikan kepada Nabi dengan mirip suara lonceng tadi itu, dan itu adalah yang paling berat. Setelah suara loncengnya berhenti atau berlalu, maka seketika itulah Nabi menjadi paham apa yang diwahyukan anhu kepadanya, maqal, apa yang diwahyukan, apa yang dikatakan. Wa ahyanan, ada juga sekali waktu yatamat salu li al malak, menyerupai, datang menyerupai li kepadaku al malak, malaikat. Nah, ada juga malaikat menyerupai apa? Rajulan, seorang laki-laki. Nah, jadi terkadang tadi bentuknya suara seperti lonceng, dan itu yang paling berat. Kemudian dalam kali yang lain datang seorang laki-laki, seorang malaikat dalam wujud laki-laki, datangi Nabi dan fayukallimuni, kemudian dia berkalam kepadaku atau berkata atau menyampaikan wahyunya kepadaku. Jadi lewat malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Kemudian mengatakan apa yang diwahyukan, ya, berkalam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu yunazzilu, dan sungguh aku pernah melihat wahyu itu turun, ya, yunazzilu alaihil wahyi, kepada Rasulullah wahyu turun fil yaumi syadidi, pada saat hari asyadidil bard, yang teramat dingin. Jadi pada saat itu suhu di kota Madinah sangat dingin. Jadi memang Madinah terkadang kalau lagi musim dingin orang katanya dingin banget, ya. Padahal daerah gurun pasir yang normalnya teramat panas, ya. Fil yaumi syadidil bard, pada saat hari yang sangat dingin, turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kondisinya? Wa inna jabina, dan sesungguhnya jabina itu apa ya? Kening, ya, kening. Keningnya beliau itu laya tafassad
bercucuran. Arokon keringat. Jadi hari itu sangat dingin. Aisyah menjelaskan ya. Hari itu sangat dingin tapi kemudian Rasulullah menerima wahyu sehingga bercucuran keringat dari dahinya. Karena memang sangat beratnya wahyu itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisinya dari hadis ini kita mengetahui ada bermacam-macam caranya. Tadi ada yang datang dengan suara milip dengan lonceng, itu dah yang terberat. Yang kedua terkadang datang dengan seorang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki kemudian berkalam atau menyampaikan wahyunya. Kemudian yang ketiga terkadang juga walaupun dalam cuaca atau suhu yang sangat dingin karena saking beratnya wahyu itu yang turun sampai-sampai beliau bersimbah keringat. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya adalah mengenai peristiwa di Gua Hiro, yaitu turunnya ayat pertama. Jadi kalau tadi itu bagaimana macam-macam turunnya wahyu, nah ini turunnya ayat pertama peristiwanya di Gua Hiro. Ini saya bacakan terjemahannya aja ya. Ini hadisnya juga dari Aisyah Ummul Mukminin. Beliau menjelaskan, jadi awal mula wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar dalam tidur. Jadi semua nabi itu sama. Jadi sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu awalnya bermimpi. Di sini tidak diceritakan apa yang dimimpikan, tapi setelah mimpi tersebut, kemudian tidaklah beliau bermimpi kecuali datangnya kenyataan seperti terangnya pagi. Jadi mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan, sebagaimana terangnya pagi hari. Kemudian beliau dibuat menyukai kesendirian. Setelah bermimpi tersebut, Rasulullah menjadi senang menyendiri. Menyendiri di mana? Menyendirinya di Gua Hiro untuk bertahanus, untuk merenung kira-kira. Jadi kalau yang pernah ke Gua Hiro itu dari bawah naik kurang lebih 2 jam. Jadi bukan gua yang terletak di dataran ya, di bawah, tapi letaknya tuh di atas gunung. Ya, terkenal dengan namanya Jabal Nur. Jabal Nur ya, Gunung Cahaya, Jabal Nur. Jadi bagi yang pernah naik itu harus bersusah payah sampai sekitar 2 jam naik sampai masuk ke dalam Gua Hiro. Gua Hiro pun tempatnya itu sempit, tidak bisa dimasuki oleh orang banyak. Dan dari Gua Hiro tersebut Rasulullah bisa langsung melihat ke kota Makkah. Kenapa beliau menyendiri? Ya itu karena berdasarkan dari mimpi tadi itu. Jadi dari mimpi tersebut beliau memang diperintahkan gitu kan untuk menyendiri di Gua Hiro. Kemudian pada suatu malam datanglah malaikat kepadanya dan berkata, kita semua udah tahu ya perkataannya apa? Kalimat yang diucapkan malaikat, Iqra. Iqra. Yang mananya adalah bacalah. Iqra. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca, itu kata Nabi. Kemudian si malaikat tersebut memeluk Nabi, kencang. Saking kencangnya sampai-sampai Rasulullah merasa sesak napas kira-kira dan lemes.
kencang, peluk, lemes. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat tersebut. Dan dia berkata kembali untuk kedua kalinya, Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah berkata, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Dipeluk lagi seperti itu. Kemudian dilepas lagi sampai dengan 3 kali dipeluk, dilepas dan suruh membaca dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Nah, setelah yang ketiga barulah Malaikat Jibril membacakan awal surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah di situ Rasulullah paham, oh saya disuruh ngikutin gitu. Jadi bukan disuruh membaca, tapi disuruh mengikuti apa yang dibaca oleh Malaikat Jibril. Lalu Rasulullah mengikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diikuti Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diikutin lagi, Iqra wa rabbukal akram. Sampai situ ayatnya ya. Turun. Iqra, bacalah. Mengapa pakai Iqra ya? Bukan tilawah. Bedanya apa? Padahal kita kalau di dalam rutinitas setiap tahun ada yang namanya musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah artinya pertandingan atau perlombaan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Mengapa dengan disebut musabaqah qiraatil Quran? Tapi musabaqah tilawatil Quran artinya membaca. Padahal di sini juga qira'a atau iqra tadi artinya adalah membaca. Jadi emang luar biasa ya, Al-Quran itu memilih diksi itu sangat teliti dan tepat. Kalau dikatakan bukan iqra, melainkan tadi tilawah, hanya tilawah. Kalau tilawah itu hanya sekedar membaca aja, tidak perlu paham maknanya, membaca aja. Jadi makanya musabaqah tilawatul Quran, yang penting bacaannya enak, cuma dibaca aja. Yang baca mau paham mau enggak jadi masalah. Nah, kira-kira gitu. Kalau tilawah itu seperti itu. Tapi kalau qira'a, ya qra'u, iqra, bacalah, artinya bukan cuma sekedar membaca. Kalau iqra atau qira'a itu, tapi dia harus mentadaburinya juga, memahami maknanya, meneliti maknanya, mendalami, merenungkan, bahkan sampai dengan nanti mengimplementasikan, menjalankan apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Jadi kalau iqra maknanya itu sangat dalam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca apapun selama itu membacanya atas nama Allah, atas nama Tuhan. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia, al-insan min 'alaq. Dari segumpal darah ya. Bahkan di situ diterjemahkan sebagai alaq, itu segumpal darah. Kalau para ulama tafsir ya, dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa sebetulnya alaq itu memang sulit diterjemahkan ya. Ya, para ulama kita menerjemahkan sebagai segumpal darah. Padahal sebetulnya alaq itu adalah makna harfiahnya sesuatu yang menempel, yaitu yang nempel, yang
rupanya itu mirip dengan lintah dan menempel ke dalam sesuatu dan menyedot apa yang ditempel oleh dia. Jadi mirip kayak lintah. Kalau lintah itu kan nempel di kita ya. Ada yang pernah kena lintah nggak? Nah, kalau masuk ke sungai, mainannya di sungai itu mesti pernah kena pacet lintah ya, atau apa istilah lainnya. Nempel, kemudian dia akan disedot darahnya oleh lintah tersebut. Nah itu alak itu gambaran seperti itu. Jadi gambaran yang sangat presisi sebetulnya. Kalau digambarkan hanya sekedar segumpal darah sebetulnya kurang presisi. Tapi kalau digambarkan tadi seperti lintah yang nempel di dinding di sesuatu kemudian menghisap apa tempatnya dia menempel itu. Nah itu sangat presisi di situ. Memang betul yang namanya manusia itu diciptakan dari alak. Alak itu tadi itu dalam bahasa kedokteran disebut dengan zigot, ya, percampuran antara sel sperma dengan sel telur dan kemudian menempel di dinding rahim. Menempel di dinding rahim, kemudian si zigot itu menghisap sari-sari makanan di dinding rahim sehingga memungkinkan dia untuk terus berkembang biak. Digambarnya seperti itu. Persis kayak lintah itu nempel menghisap sehingga dia bisa hidup karena makan dari situ. Jadi luar biasa sekali diksinya dengan diksi yang singkat, hanya satu kata tuh alak. Itu orang Arab langsung paham maknanya sehingga mereka merasa Al-Quran ini luar biasa ya. Kalau yang bagi orang Arab waktu itu sulit untuk ditandingi kedahsyatan maknanya. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu pertama tadi yang turun di Gua Hiro itu surah Al-Alaq. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya yaitu masa terputusnya wahyu atau fatratul wahyi. Dia ada namanya masa wahyu itu setelah surah Al-Alaq tadi lama tuh, nggak ada lagi malaikat Jibril itu datang. Jadi setelah Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Suatu saat ketika aku sedang berjalan, suatu saat Nabi berjalan setelah lama beliau nggak ketemu malaikat Jibril lagi. Oh ya, tadi ada sedikit yang kelewat. Jadi setelah di Gua Hiro tadi, kemudian Rasulullah mendapat wahyu. Setelah selesai, malaikat Jibrilnya menghilang. Kemudian Rasulullah buru-buru pulang dari Gua Hiro dalam keadaan badannya gemetar. Karena beliau menerima wahyu pertama begitu lelah, begitu capek dan kaget. Bisa dibayangkan bagaimana kita sedang menyendiri di gua malam-malam, nggak ada orang, tiba-tiba datang sosok malaikat Jibril memeluk dia sampai beliau kelelahan. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dalam kondisi badan yang agak gemetar. Kemudian minta diselimuti oleh istrinya. Siapa istrinya? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Zamiluni, selimuti aku. Akhirnya Rasulullah diselimuti oleh istrinya tersebut. Bahkan istrinya mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa, aduh, kenapa begini ya, gitu kira-kira. Aku merasa aku hampir binasa, gitu kata Nabi. Saking beratnya beliau menerima wahyu, kata istrinya, nggak usah khawatir, engkau nggak akan binasa, karena engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang lain. Jadi begitu gambaran sisi lain bahwa Rasulullah itu begitu disupport oleh istrinya.
Kira-kira kalau kita pulang kerja dalam kondisi kecapean, selimuti gitu, diselimuti nggak istrinya? Hah? Tuh ya, jadi Rasulullah tuh luar biasa gitu ya. Zamiluni selimuti dan kemudian ditenangkan supaya Rasulullah tuh hatinya tenang, ditenangkan oleh istrinya. Nah, baik, dalam hadis ini, nah setelah itu lama Rasulullah tidak bertemu lagi malaikat Jibril, dan hadis ini diceritakan suatu saat ketika Nabi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, kata Nabi. Aku mendengar ada suara dari langit. Aku mengangkat pandanganku dan ternyata malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hiro sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Tuh, begitu ada suara apa gitu kan? Begitu ngeliat ke atas nongol, itu ada malaikat Jibril duduk di kursi nyantai gitu kan, antara langit dan bumi ngambang. Kira-kira rasanya kayak apa itu ya? Bisa ngeliat kayak gitu. Kalau Pak Yul langsung lari. Yang pernah mendatangiku di Gawira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku merasa takut kepadanya tuh, Rasulullah takut. Lalu aku pulang beliau itu langsung, karena takut melihat malaikat Jibril, konon katanya dalam bentuknya yang asli, saking gedenya. Nengok kemanapun Nabi kelihatan, nengok ke sono kelihatan saking gedenya gitu. Bisa kebayang kan, Rasulullah tuh langsung pulang. Akhirnya beliau pulang, gemeter lagi badannya ngelihat itu. Jadi artinya kalau ada orang melihat hal-hal yang goib itu lari gitu kan, gemeter. Nabi aja dulu begitu. Jadi kalau kita ngelihat tiba-tiba lagi jalan ngelihat ada pocong misalnya itu kan, nah, saya pernah dulu kayak gitu, lari, gemeteran. Pulang kepada istrinya sama kayak gitu, zamiluni, selimuti aku, kata Rasulullah. Lalu selimutilah seperti biasa, diterangkan kenapa, baru ceritakan begini gitu loh. Baru selesai cerita kira-kira gitu, tiba-tiba malaikatnya nongol di situ di rumahnya, ya kan, menyampaikan wahyu lagi. Wahyunya surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Nah, di sini jelaskan ya, surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Di seolah-olah si malaikat ini dalam bahasa terjemahan bebasnya ya, terjemahan bebasnya itu ngapain ente selimutan mulu, kira-kira gitu. Ya ayyuhal muddathir, ente ngapain selimutan mulu? Qum, bangun. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Ajaklah orang-orang. Qum, bangun. Fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Mengingatkan orang, mengajak orang untuk apa? Wa rabbaka fakabbir, untuk mengagungkan Tuhanmu, untuk membesarkan Tuhanmu, mengagungkan Tuhanmu. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bagaimana caranya? Ya, minimal caranya adalah dirimu sendiri dan orang-orang terdekatmu. Maka wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, makna tekstualnya gitu. Wa thiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, maka bersihkanlah gitu. Tapi kalau orang yang paham tentang bagaimana sebuah puisi, kalau kita kalimat kita di sini, lengan sing-singkanlah lengan baju, kira-kira gitu ya. Jadi sudah bersiap-siap, sing-singkanlah lengan baju, jangan tidur mulu, jangan selimutan mulu, bangun, sing-singkan lengan baju, ajak orang-orang, sampaikan, untuk supaya orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rabb-nya.
Warrujja fahzur. Minimalnya setelah mengagungkan Allah adalah jangan berbuat maksiat, jangan berbuat hal yang tidak baik, jauhilah perbuatan tercela gitu. Itu minimalnya. Jadi perintah pertama kepada Nabi itu untuk mengajak orang-orang supaya orang-orang mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan. Di situ belum disebut Allah ya. Masih menggunakan kalimat Rabb. Rabb itu maknanya adalah Tuhan yang memelihara, yang menciptakan. Setelah mengagungkan Rabb, kemudian hindarilah, jauhilah perbuatan tercela. Itu aja. Jadi kebayang Rasulullah setelah menerima itu beliau langsung bangun. Langsung bangun. Buat Nabi. Kira? Tidak dilanjutkan dari ayat 5 selanjutnya. Enggak, cuma sampai ayat ini aja di Wahyu kedua ini. Cuma sampai dengan ayat 5. Ayat 5 aja. Jadi memang Al-Quran itu turunnya itu sepotong-sepotong, kayak puzzle. Potong 5 ayat dulu, kemudian nanti ada peristiwa tertentu turun lagi. Kadang-kadang 2 ayat, 3 ayat, kadang-kadang ada yang panjang sampai dengan puluhan ayat ada juga. Ya tergantung suka-sukalah Allah ngasihnya. Tidak bisa enggak sekaligus satu surat enggak. Memang tadi Iqra ya cuma 5 ayat. Sisanya belum. Ini juga Al-Mudaththir 5 ayat lagi, ya sisanya belum. Nanti ada peristiwa lain yang ayat yang lainnya turun lanjutannya. Nah, jadi kira-kira ini perintah pertamanya untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar Nabi. Tentu kita tahu bahwa orang yang pertama diajak Nabi untuk memeluk Islam dari kalangan wanita siapa? Khadijah, nah, istrinya sendiri percaya. Gitu. Mah, kira-kira gitu ya. Aku sekarang udah jadi Rasul. Kamu beriman nggak kepadaku? Gitu. Kalau beriman, ya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhi perbuatan tercela. Terus saja istrinya Khadijah ya langsung beriman karena justru itulah Khadijah itu udah lama udah nunggu sebetulnya. Jadi menurut sejarah bahwa kenapa Khadijah yang seorang janda kaya raya umurnya 40 tahun kok senang sama anak muda yang umurnya 25 tahun. Jadi ada alasan. Alasan utama selain daripada akhlak Rasulullah karena beliau waktu itu sudah digelari Al-Amin, orang yang paling dipercaya di kota Mekah. Nah, alasan pertama. Alasan kedua adalah Khadijah ini punya saudara-saudara yang beragama Nasrani. Ya, salah satunya adalah pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal. Itu adalah sepupunya. Itu. Dari ceritanya yang didengar oleh Khadijah bahwa akan turun seorang nabi di akhir zaman dengan cirinya gini. Jadi Khadijah itu udah tahu, jangan-jangan ini orangnya. Tuh. Kayaknya Khadijah waktu itu karena beliau itu orang yang kaya raya, kalau zaman sekarang sih seorang investor. Duitnya nggak berseri ibaratnya kan. Dia punya banyak bisnis. Bahkan konon katanya sepertiga tanah di kota Mekah itu milik beliau. Ya kan, udah punya real estate gitulah, bisnisnya macam-macam lah, real estate. Kalau tanah di kota Mekah aja sepertiganya punya beliau. Bisa kebayang gimana kayanya Khadijah. Nah, beliau banyak berinvestasi kepada berbagai macam bisnis. Salah satunya adalah beliau berinvestasi kepada Muhammad muda waktu itu untuk mempercayakan Muhammad ini berdagang ke negeri Syam, membawa dagangannya ini saya kasih modal, kamu dagang dah sana ke negeri Syam. Nah waktu dagang itu ke negeri Syam, si Khadijah ini memberikan teman kepada Rasulullah yang namanya Maisarah.
Maisarah ini jangan dikira perempuan ya, laki-laki. Maisarah namanya. Maisarah ini berfungsi ganda. Satu, dia sebagai temannya Nabi, partner gitu kan. Yang kedua, ini juga ada mata-matanya juga gitu kan. Mata-mata sama Khadijah tuh, kamu perhatiin ya, gimana caranya Muhammad ini jualan. Gimana dia kelakuannya sehari-hari saat jualan nanti, kamu perhatiin, nanti kamu laporin semuanya kepadaku. Jadi setelah pulang dari Syam, Khadijah langsung memanggil si Maisarah itu, gimana Muhammad gitu di sana. Diceritakanlah luar biasa ini. Memang pilihan ibu Khadijah ini nggak salah gitu kira-kira. Ini orang luar biasa. Jadi Muhammad ini dikenal kalau orang beli sama dia pasti dijamin pasti nggak akan rugi. Kenapa? Karena Rasulullah kalau jualan jujur. Jualan kain, baju misalnya, kalau yang ini harganya agak murah. Kenapa? Karena kancingnya hilang satu misalnya. Diceritain, bajunya sama, harganya beda. Kok harga beda? Iya, yang ini kancingnya agak hilang satu, yang sebelah sini. Tuh, dikasih tahu. Makanya harganya diskon 10%. Kalau yang ini harganya sekian, harganya full. Kenapa? Karena memang kualitas bajunya bagus. Barangnya sama, tapi ada kelemahan dikasih diskon gitu. Kalau ini full harganya dan sebagainya. Sehingga orang-orang tuh kalau pedagang yang lain kan yang cacat-cacatnya disembunyiin. Bilangnya ini semua sama harga sekian, yang kualitas bagus dan sebagainya. Enggak, kalau Rasulullah ceritakan apa adanya. Sehingga orang-orang tuh kalau mau beli barang, beli sama si lapaknya Muhammad tuh. Enggak bakalan rugi dah gitu. Orang-orang tuh begitu. Jadi terkenal. Kalau sama lapak lain, untung-untungan. Kalau dapat barang yang bagus ya lu beruntung. Kalau dapat yang jelek ya lu lagi apes gitu istilahnya. Tapi kalau lu beli sama lapaknya Muhammad, nggak bakalan lu rugi. Itu. Terjamin. Hah? Terjamin. Kalau memang barangnya kurang bagus ya pasti dia kasih diskon sama dia. Gitu. Kalau dia nggak mau ngasih diskon, berarti itu barangnya bagus. Kualitasnya udah pasti yang nomor 1 gitu. Mau ceritakan semua dari A sampai Z oleh Maisarah tersebut, sehingga makin yakinlah Khadijah, ini nih calon Nabi. Itu akhirnya dilamar. Jadi ngelamar Nabi itu yang masih muda waktu itu bukan semata-mata karena beliau itu ganteng, al-amin, ya kan, pinter berbisnis, pinter berdagang, tapi juga memang karena Khadijah tahu ini calon Nabi. Waktu Rasulullah minta diselimuti di Gua Hira, cerita begini, lihat malaikat begini. Khadijah tersenyum, dia tahu. Wah, akhirnya datang juga nih. Waktu yang ditunggu-tunggu. 15 tahun aku menunggu. Kira-kira gitu. Dari mulai aku menikah denganmu sampai sekarang. Ayo kita verifikasi. Di hadis yang di hadis yang ini ya, yang lainnya. Verifikasi dengan cara apa? Dengan cara mendatangi si sepupunya itu Waraqah bin Nawfal, datang ke sana. Wahai Waraqah, coba engkau dengarkan nih kisahnya suamiku ini. Ceritalah Rasulullah begini. Kata Waraqah, hada Namus. Itulah si Namus. Nah, rupanya Namus ini nama yang dikenal oleh Waraqah di kitab Injil sebagai malaikat Jibril. Itulah Namus yang dulu diturunkan, yang dulu mendatangi Musa. Ada Namus, inilah Namus yang dulu pernah mendatangi Musa. Ada di kitab Injil. Jika saja saat engkau nanti diusir oleh kaummu, aku masih ada, masih hidup, aku akan membantumu gitu. Rasulullah kaget. Loh, emang aku diusir sama kaumku? Iya, semua nabi yang menerima, yang punya cerita menerima wahyu seperti yang kau alami, semuanya diusir dari kampung halamannya. Jadi kamu juga pasti nanti akan gitu. Kok bisa, kata Nabi, kenapa aku bisa salah apa? Gitu. Ya waktu itu sih belum, gitu kan. Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada orang lain. Al-Amin, dipercaya, semua orang suka sama dia. Makanya dia heran, kok bisa aku diusir gitu.
Salah apa? Nah, nanti juga engkau akan tahu, kata Waraqah. Tuh. Betul aja 13 tahun kemudian diusir Nabi dari kota Mekah setelah 13 tahun. Dan hijrah ke kota Madinah. Jadi benar apa yang diucapkan oleh si Waraqah ini. Sepupunya si Khadijah, istri Nabi. Jadi masih banyak ya, tapi mungkin itu aja. Seru ceritanya. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu barulah Rasulullah mengajak Khadijah, orang pertama yang masuk Islam. Dari kalangan anak-anak ada namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa ada sahabatnya namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama masuk Islam. Jadi orang-orang pertama masuk Islam itu tadi Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasulullah bercerita, aku kedatangan malaikat, gini cerita gitu. Kamu percaya nggak? Aku percaya. Aku mau ikut kamu. Gitu, nggak banyak nanya Abu Bakar. Jadi dari dulunya. Khadijah pun begitu. Ali bin Abi Thalib begitu juga. Percaya nggak? Nah, gini. Percaya. Nggak pakai aja Rasulullah. Gitu loh. Masalahnya lah waktu ketok-ketok ke rumah tadi Umar bin Hisham itu. Ketok-ketok, Assalamualaikum. Ya, kira-kira gitu ya, permisi gitu kan. Wah, Muhammad, apa kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu ya, masuk, ngopi gitu. Begitu ngopi masuk, tadi malam aneh kedatangan malaikat. Hah? Malaikat? Panas ente? Digituin. Ya bayangin kan, betapa Rasulullah itu sulitnya. Ya, sulit kan? Siapa orang yang percaya kalau bukan orang yang kenal baik dekat? Bahkan pamannya sendiri, keluarganya sendiri banyak yang mencela. Nah mulai Rasulullah, wah bener juga ya gitu. Ucapan si Waraqah tadi. Aku sekarang udah mulai dibenci oleh orang-orang karena menyampaikan kebenaran. Tuh. Makin banyak wahyu yang turun, makin keras pertentangannya. Akhirnya diusirlah dari kota Mekah. Karena memang sulit menyampaikan wahyu itu, nggak gampang di masa-masa awal itu. Baik, mungkin itu aja. Masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau yang pertama kali perintah wahyu turun kan ke Nabi Nuh. Ya. Ya, itu ada suratnya, surat Nuh ya, yang memerintahkan Nabi Nuh untuk memperingati kaumnya. Iya, betul. Terus kalau di Al-Allah kan Allah memerintahkan Nabi Muhammad membaca. Ya saat memerintahkan menyuruh ya ini membaca. Tapi urutannya itu kalau ya setelah Al-Fatihah. Ya, memang betul. Jadi kalau kita perhatikan sistematika atau urutan Al-Quran itu memang tidak mencerminkan urutan sejarah, enggak. Jadi memang Al-Quran itu ceritanya loncat-loncat, enggak urut, karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, gitu loh. Al-Quran bukan kitab sejarah, sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu kalau ditinjau dari sisi sejarah terkesan loncat-loncat. Kadang lagi cerita ini kok cerita ke sono, kadang lagi cerita ini kok loncat ke sono, gitu loh. Kenapa demikian? Supaya Al-Quran itu tetap konsisten dengan inti dari pesan yang akan disampaikan. Jadi dimanapun kita membaca Al-Quran ada yang namanya perintah ingat kepada Allah, gitu loh. Ada, walaupun lagi cerita-cerita apa tiba-tiba ini loncat ke sono, seperti itu. Jadi memang sistematika Al-Quran itu dibuat seperti itu, supaya di dalam kita membaca ayat apapun, inti yang akan disampaikan bahwa kita tuh harus beriman kepada Allah itu dan selalu ada. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dibuat sistematika seperti itu supaya orang yang membacanya itu nggak bosan. Coba kalau kita baca buku sejarah, bosan ya, lama-lama ngantuk, nah kira-kira gitu. Tapi kalau kita baca Al-Quran tapi yang dengan maknanya yang paham, itu menarik, nggak pernah bosan, penasaran terus kayaknya, nggak berhenti. Ini habis ini ceritanya apa, seru gitu loh. Coba kalau kita baca Al-Baqarah aja,
tapi dengan maknanya, dengan artinya, itu nggak bosan kita baca itu, kayaknya seru gitu. Habis dari sini cerita loncat gini, yang tadi gimana ya penasaran tuh, nanti nyambung lagi di sini gitu. Jadi emang dibuat sistematikanya sedemikian rupa sehingga orang yang baca itu tidak pernah bosan. Selalu ada rasa penasaran di dalamnya untuk menyimak terus dan terus. Tapi pesannya Al-Quran itu selalu nyampe di dalam surat manapun. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu wahyu kedua dan ketiga seterusnya itu kan merupakan kelanjutan surat ya Pak? Bukan. Kayaknya Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa. Supaya apa? Supaya Rasulullah langsung paham dan para sahabat juga gampang nerimanya. Dan ingat, makanya ada namanya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Waktu Rasulullah dicela oleh Abu Lahab, Rasulullah itu kan ngumpulin tuh orang-orang. Penduduk Mekah kumpul semua. Dan Rasulullah naik ke namanya Jabal Qubais, gunung. Berpidato di situ Rasulullah, seandainya aku katakan di balik gunung ini ada pasukan yang siap menyerang kota Mekah, kalian percaya enggak? Kata Nabi, kepada orang Mekah udah kumpul semua. Percaya Muhammad, karena engkau enggak pernah bohong seumur hidupku, saya percaya. Kalau gitu aku katakan kepada kalian, aku ini Rasulullah, utusan Allah, aku menerima wahyu seperti ini dan aku diperintahkan untuk mengajak kalian beriman semua kepada Allah. Percaya enggak? Nah, mulai di situ. Banyak yang gesol, termasuk Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad, kamu ngumpulin kalian di sini cuma buat ngomong kayak gitu doang, gitu. Rasulullah diem. Yang marah Allah, langsung turun wahyu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu kalian, kamu itu Abu Lahab. Kata Allah begitu, Rasulullah diem aja. Tiba-tiba mereka Jibril turun, sampaikan tabat yada Abi Lahab wa tab. Gitu. Jadi wahyu itu turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Menjawab pertanyaan, menjawab tantangan, menjawab macam-macam. Sehingga apa? Rasulullah langsung ingat dengan peristiwanya, para sahabat pun ingat dengan peristiwanya, sehingga Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan diingat dan diimplementasikan. Gitu caranya. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Nah, sebenarnya masih seru ini kalau jelasin nih bagaimana nanti insya Allah ya nanti pertemuan selanjutnya. Artinya Al-Quran itu bukan sejarah ya? Bukan. Tapi memang turunnya itu selalu ada peristiwa yang mengawali, namanya asbabun nuzul tadi. Peristiwa mengawali itulah yang menjawab berbagai tantangan seiring berjalannya waktu, berbagai masalah, solusi seiring berjalannya waktu. Gitu. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mengandung unsur kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.